Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara tersetrum saat memotong ranting yang dilintasi kabel listrik, seorang warga di Kabupaten Bojonegoro tewas di atas pohon. Korban berhasil diturunkan setelah petugas damkar tiba di lokasi. Warga Desa Wotan, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro digegerkan dengan tewasnya Kabul, warga setempat yang tersangkut di pohon jati setinggi 5 meter di depan rumahnya. Korban tewas tersengat listrik tegangan tinggi dari kabel yang melintangi pohon. Sebelumnya korban berniat membersihkan ranting dan daun mengenai kabel listrik bertegangan tinggi. Diduga kurang hati-hati, korban tersengat listrik. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi berupaya menurunkan jenazah korban. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah diserahkan kepada keluarga. Karena menolak untuk diautopsi, jasad Kabul disemayamkan di rumah duka untuk dimakamkan. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, polisi menetapkan 6 anggota perguruan silat sebagai tersangka kasus pengeroyokan 2 remaja di Jalan Tunjungan, Surabaya. Pengeroyokan dilakukan spontan saat pelaku berkonvoi merayakan ulang tahun perguruan silatnya. Pengeroyokan ini dilakukan sejumlah anggota perguruan silat terhadap 2 remaja di Jalan Tunjungan, Kota Surabaya 15 Januari lalu. Video pengeroyokan ini tersebar luas di media sosial. 2 korban yang tengah menongkrong di Jalan Tunjungan tiba-tiba diserang sekelompok pemuda hingga mengalami luka di kepala hingga mendapat jahitan. Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya akhirnya menetapkan 6 pesilat sebagai tersangka kasus pengeroyokan. Keenamnya masing-masing berinisial IA, MAJ, serta MGP, warga Sidoarjo. Serta 3 pesilat lainnya yang masih di bawah umur, yakni NAF, serta SSN warga Sidoarjo dan WF warga Surabaya. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono, pengeroyokan terjadi spontan saat pelaku berkonvoi memperingati ulang tahun perguruan silatnya. Saat itu pelaku melihat 2 remaja menggunakan aksesoris perguruan silat lain sehingga langsung dianiaya. Pada saat konvoi mereka menggunakan atribut IKSPI dan bertemu di Jalan Flyover Pasar Kembang, Surabaya. Mereka saling bertemu kelompok tersebut, kemudian sepakat melintasi Jalan Ketendoro, Prabat, Tunjungan. Pada saat melintasi Jalan Tunjungan, salah satu dari kelompok mereka atau oknum melihat kedua korban tersebut menggunakan hoodie hitam yang berlogo mirip dengan salah satu logo perguruan silat, tentunya selain IKSPI. Kemudian rombongan tersebut melakukan berhenti dan melakukan pengeroyokan terhadap 2 korban tersebut tanpa alasan. Tentunya alasannya hanya menggunakan baju dengan logo non perguruan IKSPI. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 1 dan 2 dengan ancaman 9 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, tim Resmo Polres Lumajang meringkus 2 begal motor yang nekat menyetubuhi korbannya. Salah satu diantaranya ditembak polisi karena nekat melawan saat ditangkap. 2 begal motor berinisial AL dan TM warga Kecamatan Pasirian, Lumajang tak berkutik di gelandang tim Resmo Polres Lumajang. Satu di antara pelaku AL terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena melawan saat ditangkap. Aksi pelaku dilakukan di kawasan wisata Padang Savana Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Peristiwa bermula saat korban datang sendiri ke kawasan wisata yang sedang sepi. Keduanya mendatangi korban dan mengancam akan melukainya jika barang korban tak diserahkan pelaku. Pelaku juga nekat menyetubuhi korban yang masih di bawah umur. Usai melampiaskan nafsunya, pelaku kabur. Saudara F diajak menjauh dari salah satu tersangka yang saat ini sudah kita amankan. Kemudian dari salah satu mereka memaksa dengan ancaman kepada korban ini untuk melakukan kegiatan persetubuhan. Setelah itu dilaksanakan, kemudian mereka berdua juga mengancam untuk meminta membuka tas dari saudara F, kemudian juga meminta untuk membuka jok motor yang
pakai saudara F dan korban, akhirnya mengambil STNK yang ada di sana. Setelah kejadian itu, baru mereka pergi dengan membawa HP dan motor korban. Polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban, baju pelaku dan korban, serta ponsel dan motor milik pelaku dan korban. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis yakni pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Polisi meringkus pengedar narkoba di ruang tunggu stasiun kereta Jember. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.